Halo Sobat Medcom, apa kabar? Inilah Newsmaker, saya Tantri Murdopo. Berdasarkan World Energy Outlook 2019 yang dirilis oleh Badan Energi Internasional, konsumsi energi dunia akan diprediksi meningkat 36%. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia diprediksi akan meningkat konsumsi energinya hingga 2,3 juta minyak barel per hari. Lalu, apa yang akan dilakukan pemerintah? Pemerintah menggandeng SKK Migas dengan visi 1 juta minyak barel per harinya di tahun 2030. Terlalu ambisiuskah? Mungkinkah ini terjadi? Kita akan segera berbincang dengan Kepala SKK Migas, Bapak Dwi Sucipto. Selamat siang Pak Dwi, apa kabar? Selamat siang Mbak Tantri, alhamdulillah baik-baik. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan Pak Dwi. Terakhir kita bertemu bisa tatap muka, sekarang kita bertemu harus dengan media online Pak Dwi. Sedang pandemi seperti ini. Iya, dulu kita acaranya di Metro saja ya Mbak Tantri. Ya. Pak Dwi. Tapi paling enggak kan kita masih dalam grup besar, rumah besar. Itu yang paling penting. Media Indonesia. Sehat ya Pak Dwi? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Tantri juga sehat, semua sehat, kawan-kawan di media Indonesia juga sehat. Itu juga pasti harapan kita semua termasuk juga sahabat Medcom. Pak Dwi, kalau kita nanti akan berbicara jauh mengenai visi 1 juta barel minyak per hari di tahun 2030, berbicara ke depan tentu tidak lepas dari berbicara hari ini terlebih dahulu. Sekarang kondisinya sedang pandemi COVID-19, kemudian harga minyak dunia juga sedang turun Pak Dwi, masih rendah sampai hari ini. Tapi informasi yang saya dapatkan, data menunjukkan bahwa SKK Migas melaporkan data lifting minyak nasional ini per Agustus 2020 melampaui target APBNP. Strategi apa yang digunakan Pak Dwi? Ya, jadi kalau sesungguhnya kita melihat membandingkan dengan adanya COVID, Mbak Tantri itu tadinya kita ingin capaian sekitar 735.000 barel oil per hari. Tapi karena ada COVID, kegiatan di lapangan terganggu sehingga kemudian di APBNP di set 705.000 barel oil per hari. Dan capaian sampai dengan Agustus adalah 707.000 barel oil per hari. Kalau tidak salah, ya, jadi 100,3% dari target 705.000 barel per hari. Itu Mbak Tantri. Dan kalau kita lihat dengan kondisi cost recovery juga kita tekan, sehingga saat ini 65%. Kemudian kalau kita lihat salah satu ukuran jangka panjang yang harus diperjuangkan adalah reserve replacement ratio, yang kita ambil harus tergantikan, begitu kira-kira, dan target kita adalah 100% harus tergantikan, dan so far sampai dengan saat ini sudah 68%, dan kita harapkan outlook-nya bisa 129%. Penerimaan negara juga demikian, yang ditargetkan sampai akhir tahun adalah 5,68 billion US dollar. Alhamdulillah sampai dengan Agustus sudah mencapai 6,42 billion US dollar. Mudah-mudahan kita harapkan di akhir tahun outlook-nya adalah 6,74 billion US dollar. Saya kira itu yang yang kita lakukan dengan usaha keras dari kawan-kawan dan para K3S. Pak Dwi, ini kan kalau kita berbicara akhir tahun, kurang lebih 3 bulan lagi kita akan mencapai akhir tahun. Yeah. Nah, ini posisinya akan tetap di posisi saat ini atau Bapak punya strategi khusus atau target khusus untuk kemudian menaikkan lifting minyak nasional? Yang untuk lifting nasional itu memang kita kan berada dalam posisi decline ya. Yang sedang kita perjuangkan saat ini adalah bagaimana bisa sampai akhir tahun bisa mencapai 707,2 seperti halnya yang kita kita capai sampai dengan Agustus atau di bulan Agustus. Jadi ini yang kita harapkan, dengan demikian juga masih akan ada di atas dari APBNP. Oke.
Jadi apa saja Pak itu programnya yang akan diterapkan SKK Ya, Migas? jadi sesungguhnya kita punya beberapa effort yang dilakukan untuk mengoptimalkan khususnya di bidang lifting minyak. Yang pertama kita lakukan diskusi yang apa namanya yang intens dengan para K3S untuk bisa menambah tambahan 34.000 plus 30.000 waktu itu. Tetapi kemudian karena ada COVID-19 turun lagi sebesar 32.000 dan kita akan kita harapkan nanti ada optimalisasi dari Exxon Mobil Cepu sebesar 228, produksi 228 lebih tinggi dari yang angka sementara ini maksimumnya adalah 220. Dan kemudian dari plan shutdown yang lebih cepat yang sudah dilakukan oleh Exxon Mobil Cepu itu juga akan memberikan tambahan sekitar 1.200 barel oil per hari tambahan. Kemudian dari beberapa optimalisasi ini dari wilayah-wilayah kerja yang lain termasuk Pertamina dan sebagainya, kita akan dapatkan 1.700 barel oil per hari sehingga in total kita berharap akan mendapat 707.200 barel oil per hari, Mbak Tandri. Oke, Pak Dwi, sebetulnya fokus SKK Migas di tahun depan itu apa sih Pak Dwi? Karena kan ini pandemi masih berlangsung, kita tidak tahu akan sampai di mana sebetulnya. Jadi tahun depan itu kita targetkan untuk tidak lagi decline. Jadi kalau kita lihat di dalam kurun waktu kira-kira 20 tahun yang lalu itu kan selalu decline, Mbak Tandri, decline, dan kita berharap semua kawan-kawan bertekad dan kemarin mendapat komitmen dari para K3S untuk tahun depan kita tidak lagi decline, jadi kita upayakan tambahan sehingga tahun depan kita juga targetkan seperti yang sudah masuk di APBN, yaitu 705.000 barel oil per hari. Oleh karena itu langkah-langkah yang kita lakukan itu adalah pertama bagaimana kita fokus saat ini untuk membuat transisi WK Rokan yang menjadi produsen minyak nomor 2 terbesar di Indonesia ini bisa berjalan dengan smooth. Hari Senin yang lalu kami sudah melaksanakan tanda tangani Head of Agreement dengan CPI untuk melanjutkan investasi di sisa waktu yang ada. Kemudian pengeboran yang masif dan agresif saat ini sedang berjalan untuk kita diskusi dengan para K3S agar mereka melakukan investasi secara masif. Kemudian eksekusi dari rencana kerja 2021 nantinya secara tuntas pada saat kita mengimplementasikan. Kemudian juga kami terus berupaya untuk mendapatkan insentif di dalam rangka menjaga keekonomian lapangan. Kemudian di lingkungan SKK sendiri kita melakukan transformasi SKK Migas. Ada 5 pilar yang kita lakukan dan yang masuk ke dalam 10 strategi pokok di Renstra Hulu Migas. Nah, ini sehingga bisa menekan downtime dari segala pengurusan. Kita harapkan kita bisa percepat semua. Oke, itu juga pasti harapan kita semua, Pak Dwi. Menarik ketika Pak Dwi mengatakan kita ini decline. Sampai tahun ini pun kita masih decline. Dan itu sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini sebetulnya. Nah, kok berani-beraninya mempunyai visi 1 juta barel minyak per hari di tahun 2030 di tengah-tengah semua orang saat ini, Pak Dwi, ketika saya menonton berita, melihat tanggapan, mendengarkan kemudian juga banyak masukan orang, semuanya kalimatnya adalah terlalu ambisius, mustahil, tidak mungkin. Komentar Pak Dwi. Ya, jadi kita coba mereview kembali
sebuah kenyataan-kenyataan di hulu migas Indonesia ini, bahwa Indonesia ini punya 128 cekungan. Cekungan ini cekungan migas gitu ya. Di sana mungkin minyak, di sana mungkin gas gitu. Nah, tapi indikasinya sudah ada mana minyak, mana gas. Nah, dari 128 cekungan itu sekarang ini yang produksi baru 20 cekungan. 27 cekungan itu ada penemuan tapi masih belum mulai produksi. Kemudian 13 cekungan yang masih dieksplorasi, belum menemukan cadangan. Sedangkan 68 cekungan, berarti masih besar ya, 68 cekungan masih banyak yang belum dilakukan eksplorasi sama dia, belum pernah dibor, jadi masih open area. Dan oleh karena itu melihat kondisi seperti ini, mestinya dari 128 cekungan itu mestinya kan pasti diharapkan akan bisa lebih besar daripada posisi sekarang. Kan sekarang kita baru yang kita otak-atik baru 20 cekungan. Masih ada 108 cekungan yang lain itu yang bisa diharapkan. Masa ya dari sekian banyak cekungan itu tidak akan berdampak. Oleh karena itu tentu saja tidak mudah. Nanti ada beberapa kunci-kunci yang harus dilalui agar bisa membuktikan untuk mencapai bahwa yang besar ini harusnya bisa mengembalikan masa kejayaan minyak dan gas bumi lagi di masa yang akan datang gitu. Jadi itu ininya kita. Dan tentunya ada tantangan bahwa kita seperti yang bagaimana arahan Bapak Presiden pada saat menyampaikan pidato di tanggal berkaitan dengan 17 Agustus yang lalu, bahwa kita harus kerja not as usual gitu ya. Semuanya harus melakukan effort-effort yang tidak seperti biasanya. Termasuk bagaimana kehadiran negara nanti dalam hal ini, bagaimana upaya-upaya pemberian insentif bagi bagi investor, menjaga keekonomian iklim investasi yang baik dan lain sebagainya. Itu sekarang sedang terus dibahas di Kementerian SDM untuk itu gitu. Oke. Pak Dwi, kendala terbesarnya di mana sih sebetulnya? Kalau Anda mengatakan pasti ada kendala di mana-mana. Yang paling besar? Oke, mungkin saya akan bicara yang 1 juta dulu. Itu sesuai kita 1 juta. Ya oke, ini ada beberapa riset yang sudah kita lakukan. Jadi ini ada beberapa mapping kendala ya. Dari pertama kali mengenai rumitnya perizinan, tumpang tindih peraturan pusat dan daerah. Kemudian fiscal term gitu ya, yang sekarang ini sudah mulai dilakukan, diambil langkah-langkah solusi. Ketidaktersediaan data. Jadi kita punya tadi cekungan banyak, tapi data tidak tersedia. Ya tentu saja investor mau masuk, ini gimana ngitungnya gitu ya. Kemudian hambatan operasi di daerah yang misalnya sering kena demo dan lain, sulitnya pembebasan lahan, kondisi akuisisi lahan, proses monetisasi migas yang semakin lama karena memang gas-gas nanti berada di daerah timur yang jauh dari industri. Ketakutan mengambil keputusan karena seringkali ada kriminalisasi kebijakan gitu. Nah, di satu sisi ini investor berharap adanya kepastian hukum, keterbukaan dan kelengkapan data, fleksibilitas sistem fiskal ini sudah dilakukan. Boleh ngambil cost recovery, boleh cross split gitu. Nah, mungkin next-nya akan saat ini kita sedang pelajari apakah ada fiskal lain yang lebih menarik buat investor. Sistem perpajakan yang diharapkan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Sistem insentif dan penalti, karena sesungguhnya untuk bisa mengangkat minyak-minyak yang cadangan besar seperti Abadi Masela ya, yang oleh Jepang itu kan dibutuhkan kekuatan keuangan yang cukup besar, risiko juga besar. Jadi oleh karena itu keekonomian ini yang betul-betul harus digarap fleksibel. Perpajakan diharapkan bisa mendukung terhadap investasi tersebut. Jadi akan datang dana investasi yang besar dengan perpajakan yang lebih fleksibel. Nah, oleh karena itu solusinya adalah fleksibilitas bentuk kontrak bagi hasil, kemudian kepastian hukum harus dituangkan dalam rencana undang-undang
Cipta Kerja, rencana undang-undang migas nanti untuk hulu migas. Karena sekarang kan setelah keputusan MK itu kan posisi SKK itu kan sesungguhnya adalah masa sementara sampai ada undang-undang migas yang baru. Kemudian komitmen kerja pasti dana yang diperoleh itu juga bagus untuk investasi di open area. Kemudian kita juga menyiapkan one door service policy supaya iklim investasi juga lebih gampang. Jangan sampai orang mau masuk Indonesia udah jauh awal-awal udah ketakutan nanti perizinannya kesulit segala macam. Tidak, kita jemput itu dan kita yang akan menguruskan gitu. Ya, digitalisasi untuk supaya mempercepat dan open data. Ini yang kita lakukan dan oleh karena itu mungkin di tahun-tahun mendatang kita akan lebih aktifkan untuk survei-survei seismik untuk melengkapi data. Jadi kita sudah menawarkan misalnya 10 blok 2 dan plus 2, jadi ada 12 wilayah kerja yang mestinya akan ketemu Giant Discovery. Nah, kalau memang ternyata investor belum datang, kamu sudah timbul tanda tanya, ini kenapa ini? Kita tawarkan tapi datanya tidak cukup untuk melaksanakan evaluasi keekonomian, ya tentu saja nggak datang. Nah ini yang kita lakukan ke depan itu Mbak Tandri. Oke, Pak Dwi melihat tantangannya dan apa yang sudah dilakukan, Pak Dwi termasuk yang akan mengatakan bahwa ini adalah hal yang optimis, mungkin dilakukan, bisa tercapai? Ya, harus. Kalau apapun yang ingin kita lakukan, kalau kita sendiri tidak optimis, ya tidak akan terjadi. Jadi nomor satu memang harus optimisme, optimisnya harus ada dan kita yakin gitu loh. Rasionalitasnya ada 128 cekungan sekarang yang berproduksi baru 20 cekungan. Ya, masih ada sekian besar. Masa iya ini tidak bisa memberikan peningkatan meskipun memang tidak mudah. Mungkin kalau saya ingin gambarkan, kalau kita lihat itu kita pernah naik sehingga kalau kita bicara barrel oil equivalent yang masa keemasan yang paling tinggi itu adalah di sekitar tahun 1998. Itu minyak dan gas equivalent itu mencapai 2,96 juta barel oil equivalent ya per hari. Sedangkan kalau untuk ke depan kita akan mencapai 3,2 juta barel oil equivalent per hari. Itu yang kita targetkan 2030 tadi. Dan itu kalau kita lihat slope-nya setajam kalau kita berada di posisi tahun 98 hingga tahun 1984 naik hingga tahun 2022 atau 2004. Jadi slope ini yang akan kita kita referensikan untuk kenaikan di 10 tahun ke depan. Tentu saja ini tidak mudah karena sesungguhnya ini kita harus menuju sebuah slope yang cukup tinggi. Tetapi hitung-hitungan kami dengan 4 strategi. Jadi untuk menuju ke sana apa sih yang akan dilakukan begitu, Ana? Karena ini tidak hanya kita tidak hanya wah ini kan nanti di 2030, tapi hari-hari ini harus membuat sebuah perencanaan dan monitor ke depan untuk bisa meyakinkan bahwa we are in the right track untuk menjadi 1 juta. Jadi kita ada roadmap-nya gitu Pak. Ya, ada roadmap-nya untuk menuju ke sana, begitu Mbak Tanti. Oke, roadmap itu sudah dijalankan atau sudah sampai mana Pak Dwi? Ya sudah. Jadi oleh perencanaannya seperti juga pernah sering kita sosialisasikan, misalnya sesungguhnya kita berharap tadinya 2020 ini adalah 735, tapi oke, karena akan ada pandemi 705. Yang tadinya kita masih tahun depan memang sudah kita arahkan ke 705 sehingga mungkin masih ada sedikit decline, tetapi sekarang kita waktunya untuk tidak boleh decline karena tahun 2020 sendiri sudah 705 dan nanti kita harapkan mulai meningkat ketika
masuk strategi sudah mulai berdampak strategi kedua. Strategi kedua ini adalah kandungan-kandungan yang tadinya tidak ekonomis untuk diproduksi dalam split yang ada. Ini kita review dan kalau perlu insentifnya dinaikkan agar keekonomiannya bisa lebih baik dan operator bisa melaksanakan langkah-langkah produksi. Kemudian kita masuk di EOR. Kemudian nanti baru setelah itu kita masuk di dampak dari eksplorasi. Jadi adanya discovery yang besar, kita harapkan nanti meningkatkan di masa-masa yang akan datang. Gitu kira-kira. Karena banyak juga yang kemudian berkomentar, ini semangatnya semangat karena ada kepala SKK Migas yang larinya begitu cepat, melangkah bersama-sama. Tapi ketika semangatnya berbeda gitu Pak Dwi, ketika nanti kemudian misalnya berganti manajemen, jangan-jangan semangatnya berbeda, itu loh Pak yang ditakutkan. Kenapa saya tanyakan tentang roadmap tadi? Ya, jadi ya leader itu kan tugasnya membentuk leader yang baru, Mbak Tantri. Jadi ya kalau salah satu energi yang harus digunakan kan di samping bagaimana membawa kawan-kawan dan para K3S untuk bergerak bersama-sama melawan musuh bersama ini. Yang kedua juga tentu di SKK harus menyiapkan diri melaksanakan suksesi untuk manajemen yang akan datang sehingga tidak akan terputus. Memang saya melihat hal-hal yang seperti Mbak Tantri sampaikan tadi, memang kadang-kadang seringkali prosesi ini memang perlu. Mudah-mudahan nanti kalau Renstra ini sudah sekarang kan sudah menjadi visi bersama ini, sudah pernah dipresentasikan di Ratas juga dan sekarang semua orang saya kira sudah menyebutnya angka 1 juta ini. Tinggal bagaimana kita memonitor detail perencanaan tadi untuk terlaksana satu demi satu begitu. Ini yang menjadi tantangan kira-kira yang paling krusial saat ini adalah bagaimana government nanti betul-betul bersedia memberikan fleksibilitas dalam insentif untuk mendukung keekonomian dari wilayah-wilayah kerja yang kita harapkan. Ya, tadi kalau Pak Dwi mengatakan visi bersama, bahkan sudah menjadi visi nasional ya, Pak Dwi? Kalimatnya ya? Sekarang sudah di mana-mana bicara 1 juta, jadi alhamdulillah jadi visi nasional. Nah, menarik tadi ketika Pak Dwi mengatakan musuh bersama. Jadi Pak Dwi mengajak juga SKK Migas untuk kemudian bertransformasi. Dengan kalimatnya adalah musuh bersama. Gimana ceritanya Pak? Ini visi mau dijalankan, tapi kok kalimatnya musuh bersama? Maksudnya apa Pak Dwi? Ya, kalau ya ini memang visi kita sebutnya dalam Renstra ini adalah visi 2030 atau visi Gas 4.0 gitu. Tetapi saya lebih senang menyebut ini sebagai musuh bersama karena kalau visi memang target yang kita ingin capai dan itu bisa kita capai dengan lari kencang, bisa kita capai dengan jalan pelan-pelan atau jalan cepat gitu ya. Tergantung bagaimana motivasi kita untuk menuju ke sana. Tapi kalau ini adalah musuh bersama, musuh itu kan kill to be kill. Jadi lebih mengarah kepada sebuah situasi yang emergensi gitu. Jadi dengan begitu harapannya dengan ini menjadi musuh bersama kita itu adalah membuat kita itu bergerak lebih cepat karena kita berada dalam situasi yang emergensi. Masa dari waktu ke waktu decline saja masa kita ikhlas gitulah. Jadi oleh karena itu saya berharap dengan ini adalah musuh bersama. Semua orang tidak yang dilihat hanya satu, bagaimana kita melihat dan menyelesaikan atau melawan musuh bersama ini. Jadi ada sense of urgency-nya gitu ya, Pak Dwi ya. Betul. Daripada kemudian kita menciptakan musuh sendiri, mendingan kita punya musuh bersama sehingga semuanya fokus di satu tujuan. Sense of crisis-nya itu ada, Mbak Tanti. Oke.
Pak Dwi menarik, bertransformasi, kemudian kalimatnya juga menarik, musuh bersama. Tapi kemudian untuk pertama kalinya SKK Migas juga akan mengadakan SKK Migas Forum 2020 sebagai bagian dari transformasinya. Kenapa harus sampai mengadakan kegiatan seperti ini, Pak Dwi? Jadi ini kan setelah kita lebih dari 6 bulan atau katakanlah 7 bulan kita berada dalam situasi pandemi COVID ini, maka komunikasi kan menjadi kurang begitu lancar. Nah, oleh karena itu dengan keterbatasan kita mungkin nanti pelaksanaannya tentu juga online, tetapi untuk supaya bisa kita betul-betul in the right track untuk menuju 1 juta, maka harus investor harus datang. Investor harus datang ke Indonesia, dan untuk itu maka Indonesian Oil and Gas Forum 2020 ini targetnya adalah bagaimana kita bisa mendatangkan investor di masa yang ke depan ini untuk betul-betul invest di Indonesia gitu. Jadi kita butuh forum ini karena kita perlu untuk menyampaikan kondisi Indonesia yang sebenarnya, dan seperti halnya ini adalah kayak gadis gunung begitu. Jadi orang banyak nggak tahu, atau mungkin data juga masih belum lengkap. Nah, oleh karena itu ini harus dijual, harus dipromosikan itu. Maka kita butuh forum ini. Jadi 2 sampai 4 Desember 2020, betul ya Pak Dwi? Betul, betul. Oke. Sebetulnya kalau saya tanyakan lebih detail lagi, kalau itu kan target dari forum atau SKK Migas Forum 2020 harus lebih banyak lagi investor yang masuk ke Indonesia. Tapi target SKK Migas sendiri itu apa sih Pak Dwi? Sampai seberapa jauh sih? Mungkin saya mulai dari target jangka pendek dulu. Ya, target yang jangka pendek yang sebenarnya kita mulai dari kemarin, kami mengadakan CEO Forum. Ya, CEO Forum dari semua K3S yang ada di Indonesia untuk sama-sama sepakat bahwa ini loh potensi. Oke, ada hambatan, ada permasalahan yang kita hadapi, tapi komit nggak kita untuk memanfaatkan potensi ini sehingga kita bisa sama-sama menuju 1 juta barel oil per hari ini gitu. Jadi dimulai dari sana, dan lalu kemudian dengan adanya forum yang bersifat internasional, kita perluas ini bagi para investor, calon investor, para pemain minyak dan gas di dunia itu untuk bisa mengakses hal-hal yang akan kita bicarakan di International Oil and Gas Forum ini gitu. Jadi target jangka pendeknya adalah potensi ini bisa diketahui oleh banyak pihak gitu. Nah, setelah itu kita berharap mereka akan memulai open data. Jadi data sudah disiapkan bekerjasama dengan Kementerian SDM, lalu mereka mulai tertarik. Kita harapkan nanti the next step-nya adalah mereka tertarik untuk mulai buka data dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau sudah begitu mereka mulai milih mana yang tidak lengkap. Kita harapkan mendapat masukan kami mendapat masukan bagaimana sih untuk memperbaiki apa sih permasalahan investasi ke Indonesia itu gitu. Nah, ini mungkin bisa kami teruskan ke pemerintah. Lalu kemudian data-data mana yang mereka belum lengkap. Nah, kita akan usahakan mencari program untuk melengkapi data ini. Nah itu dengan di forum itu akan ada sharing sehingga efisiensi operasi hulu migas di Indonesia itu akan saling ditularkan kepada yang lain gitu. Tapi dari sharing tersebut diharapkan kemudian bisa membawa iklim baru, begitu ya Pak Dwi, untuk perjalanan dari SKK Migas mencapai 1 juta barel minyak per hari. Salah satu dari iklim baru yang tadi Mbak Tanti sampaikan adalah
kita ingin mendengarkan dari mereka. Jadi kebijakan tidak hanya diambil oleh government nanti, tapi yang kita harapkan kita mendapat masukan dan akan kita sampaikan ke pemerintah nanti, ke government, bahwa ini loh suara investor atau suara calon investor, hingga menjadi masukan untuk kita menciptakan iklim investasi di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu langkah untuk bisa mengatasi pandemi yang kita masih belum tahu 2021 sampai seberapa. Pak Dwi, pandemi ini seberapa dampaknya sih untuk proyek hulu migas? Sampai seberapa jauh sih, Pak? Ya, kalau di Indonesia dan ini di dunia sebenarnya, kalau kita kumpulkan data itu sekitar 30% lah dari investasi minyak dan gas di dunia ini yang mereka potong. Jadi dengan adanya pengurangan investasi 30%, maka ya pertama proyek-proyek yang akan ada pergeseran waktu, delay dari proyek-proyek karena investasinya berkurang 30%. Kemudian juga kebijakan penggunaan dana itu diarahkan kepada yang real produksi, yang mendukung produksi saat itu. Dan produksi, karena harga minyak yang rendah, maka sebagian besar mereka menahan minyaknya supaya tidak diproduksi. Maka oleh karena itu kemudian dengan kebijakan OPEC untuk mengkat produksi, maka kalau kita lihat harga minyak sudah naik. Brent pada saat sekitar Maret April yang lalu sempat jatuh ke di bawah 30, di 26-an sekitar, sekarang sudah di 45, jadi ini memang merangkak naik. Ekspektasi kita saya kira di tahun ini akan average di 40, dan kemudian nanti tahun depan akan sekitar 45 sampai 50. Tapi dengan ini semua toh Pak Dwi masih tersenyum menatap ke saya dan masih mengatakan yakin dan optimis bahwa akan menuju ke 1 juta barel di tahun 2030. Karena hanya itu yang bisa kita pakai untuk melawan pandemi. Itu saya setuju Pak Dwi. Optimisme yang kita butuhkan saat ini. Pak Dwi, ya. Jadi sebetulnya kalau dikatakan bahwa kerangka idealnya, kalau memang kita akan menuju ke 1 juta barel di tahun 2030 adalah apa kerangka idealnya Pak Dwi sebetulnya? Jadi kerangka ideal saya terjemahkan dengan blueprint untuk menuju ke sana ya. Jadi yang pertama kita laksanakan optimalisasi dari program-program kerja yang ada. Jadi kalau kita misalnya akan saat ini kita sedang menyiapkan rencana kerja dan budget untuk tahun 2021. Maka saat itu kita akan diskusi detail dengan para K3S agar investasi yang akan diberikan cukup agresif, karena memang terus terang dengan adanya pandemi 2021 dan konsumsi yang masih belum bagus. Sekarang seperti misalnya gas ini kan demandnya sangat jatuh ya, sangat turun. Listrik pengguna listrik turun, akhirnya listrik serapan ke gasnya juga turun. Jadi tetapi bagaimana kita meyakinkan kepada mereka dan effort support kita untuk supaya mereka tetap melaksanakan kegiatan investasi yang eksplorasi, jadi bukan hanya untuk yang produksi tapi juga yang eksplorasi. Kemudian yang kedua kerangkanya adalah bagaimana kita bisa mengeksplor dan mengeksploit cadangan-cadangan yang tadinya berada dalam posisi yang sulit untuk dikeluarkan, sehingga berarti perlu effort yang lebih, berarti perlu cost yang lebih, dan berarti perlu insentif yang lebih untuk supaya ekonomis. Nah, ini kerangka yang kedua. Yang ketiga yang sering juga disebut, ini mengimplementasi teknologi EOR, chemical EOR gitu.
kembali lagi nanti di chemical war ini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pemilik teknologi di situ. Nah, yang keempat kerangkanya adalah bagaimana kita mendorong agar investasi ini bisa lebih masif lagi diarahkan ke eksplorasi. Karena eksplorasi ini memerlukan waktu yang panjang dan belum menghasilkan. Nah, disinilah kita berharap berbagai kemudahan-kemudahan, berbagai dukungan-dukungan dari berbagai pihak di pemerintahan, termasuk insentif-insentif yang kita butuhkan agar orang memulai willingness untuk melaksanakan eksplorasi yang lebih masif lagi. Someday akan ketemu cadangan-cadangan yang yang besar. Saya kira salah satunya yang di tahun 2019 adalah cadangan Saka Kemang yang cukup kelasnya adalah cukup besar lah, 2 TCF begitu. Tentunya tidak sebesar kalau Abadi Masela yang 18 TCF gitu ya. Jadi kita berharap kalau kita nanti bergeser ke laut dalam, bergeser ke daerah timur, cadangan-cadangan minyak yang lebih besar akan bisa ditemukan, insya Allah. Ya, kalau tadi kata yang digunakan Pak Dwi adalah someday, harapannya someday berubah jadi soon ya Pak. Jadi segera akan tercapai apa yang memang diinginkan dan juga blok-blok baru yang ada. Ya, betul. Ya. Nah, Pak Dwi, kalau berbicara musuh bersama itu kan berarti kita harus bergandengan tangan erat. Karena kita berbicara satu musuh yang kita harapkan bisa kita kita blok bersama-sama. Masyarakat punya peran tidak sebetulnya? Mungkin sahabat Medcom yang menonton hari ini, sebetulnya kan 1 juta barel itu kan untuk kita juga, Pak Dwi. Di mana peran masyarakat? Jadi saya kira sangat besar. Memang intinya seperti tadi adalah kolaborasi. Kita memiliki tenaga-tenaga ahli di berbagai institusi dan ikatan ahli di geologi dan sebagainya akan bisa berperan lebih besar untuk nanti memberikan masukan-masukan untuk menunjukkan kita mesti harus fokus ke daerah mana, aktivitas apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Kita juga punya perguruan tinggi yang memiliki kemampuan cukup bagus untuk itu. Kita juga akan kolaborasi dengan masyarakat, baik LSM, masyarakat semuanya untuk bisa memberikan kemudahan bagi investor. Jadi investor yang datang mungkin kita tahu bahwa untuk sebelum sampai kebutuhan lahan dibebaskan kan harus survei dulu gitu. Jadi bagaimana kita akan mengeluarkan uang untuk investasi pembebasan lahan kalau belum survei. Nah, untuk survei ini sebisa mungkin ya kita harapkan disupport. Demikian juga pemerintah daerah nanti bisa mendukung semua kegiatan yang ada. Saya kira tersebut memang sangat dibutuhkan. Karena kita banyak sekali, Mbak Tantri, kejadian-kejadian di mana kita nggak bisa ngebor karena posisinya adalah tumpang tindih dengan lahan perkebunan dan sebagainya gitu. Padahal pada saat kita melaksanakan kegiatan, mungkin di kegiatan perkebunan itu sebenarnya tidak banyak terganggu. Kita akan ngebor ke bawah, gitu. Bukan buka seperti batu bara. Jadi kalau ini ada willingness untuk mensupport, kemudian kalau memang harus ada ganti rugi hitung-hitungannya ya monggo aja silahkan. Tapi pertamanya adalah willingness betul. Kita sekarang Indonesia cukup banyak impor di bidang minyak, gitu. Gas kita masih kelebihan, tapi minyak kita banyak impor. Nah ini kan kepentingan negara gitu. Jadi oleh karena itu setuju sekali kolaborasi sangat kita butuhkan untuk itu. Jangan sampai ini hanya menjadi wacana di pemerintah pusat, tapi kemudian pemerintah daerah dan juga ketika bahkan SKK Migas akan terjun ke lapangan menjadi hal yang mustahil, begitu loh Pak Dwi. Iya, kami akan berusaha untuk menjembatani itu. Tapi memang yang yang penting lewat acara ini yang diinisiasi oleh Medcom, media communication, saya berharap ya ini bisa akan
bisa diteruskan mendeliver kepada masyarakat. Inilah situasi kita gitu. Ya, mungkin saya menyampaikan dengan cara optimis 1 juta, gitu. Tapi ini sangat-sangat mustahil kalau memang tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Gitu. Ini yang kami sebut sebagai musuh bersama kita. Ya, Pak Dwi, visi 1 juta minyak barel per hari di tahun 2030, apa catatan pentingnya dari Kepala SKK Migas Bapak Dwi Sucipto? Tadi gimana Mbak? Apa catatan pentingnya Pak Dwi berkenaan dengan visi nasional ini? Visi nasional kan Pak Dwi menyebutkannya. Catatan pentingnya adalah ini adalah visi yang seperti tadi saya sebut, terus banyak pihak masih menyampaikan apa mungkin gitu. Jadi saya sebutkan sebagai sesuatu hal yang tidak biasa. Jadi oleh karena itu catatan penting saya adalah ini tidak akan terjadi kalau semua pihak tidak melakukan langkah-langkah yang tidak biasa. Jadi kalau hanya langkah-langkah yang biasa, ini mustahil akan tercapai. Dan sesungguhnya ini semua juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat pidato di 17 Agustus 2020 di DPR. Oke, Pak Dwi Sucipto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan juga sahabat Medcom. Terima kasih banyak atas insight-nya juga. Selamat bekerja untuk Bapak dan juga tim SKK Migas, karena visinya ini besar sekali untuk mencapai 1 juta barel minyak per hari di tahun 2030. Tapi kalau Bapak mengatakan kita akan melangkah dengan cara yang tidak biasa, saya percaya hasilnya juga pasti akan luar biasa. Jadi kita tunggu bagaimana langkah dari SKK Migas, yang pasti semuanya adalah untuk kepentingan kita atau kepentingan Republik kita tercinta. Pak Dwi, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Medcom dan Sobat Medcom. Pak Dwi, terima kasih banyak ya. Yang pasti harus sehat, Pak. Itu yang paling penting. Ya, Sobat Medcom, demikian akhir dari Newsmaker. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, maupun komen di semua video-video konten kita, baik di YouTube maupun juga sosial media lainnya. Yang pasti terus kita bergandengan tangan untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Newsmaker, cerdas dan bernas.